Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Hari ini kami boleh beribadah. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Engkau layak dipuji oleh kami Bapa. Inilah saatnya bagi kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus dan berikan kami pengertian. Katakan apa yang Engkau ingin katakan. Kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tema spesial karena kita memasuki bulan misi di dalam Sinode Gereja Kristus. Dan tema kita adalah hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan, hanya di dalam Tuhan. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang menjadi landasan daripada khotbah ini, satu ayat saja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya baca sekali lagi. Saya ganti kata Dia menjadi kata Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ada satu ungkapan atau peribahasa saya sudah lama sekali mendengarnya sejak kecil. Dikatakan begini, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju ke Roma. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ungkapan ini, artinya untuk pergi ke Roma itu ada banyak sekali jalan. Baik dari timur, utara, selatan, barat. Satu tujuannya adalah Roma. Nah, ini adalah peribahasa di mana ada banyak hal yang dilakukan tetapi punya tujuan yang sama. Misalnya, dalam konteks zaman sekarang di mana banyak sekali produk-produk yang dijual untuk menjadi hasil yang sama. Contohnya, misalnya ya, produk pasta gigi, produk-produk kecantikan, semuanya menawarkan hasil yang sama dan walaupun variasi berbeda, yaitu bagi orang yang menggunakannya pokoknya oke. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata ungkapan ini juga berlaku bagi suatu paham yang disebut universalisme. Jadi universalisme ini saudara adalah sebuah paham yang memandang bahwa semua umat manusia akan diselamatkan oleh Allah. Tidak terkecuali. Yang penting dia punya agama, dia pasti akan diselamatkan. Jangan pertanyakan agamanya. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, agama, warna kulit, bahkan sampai kepada tindakan yang dilakukan semasa hidupnya. Itu bukan masalah. Kasih Allah menjadi penekanannya. Dan universalisme berasal dari kata universum yang berarti alam semesta. Jadi menekankan kepada alam. Sehingga saudara dapat diartikan bahwa paham universalisme ini menganggap bahwa keselamatan diberikan bagi semua orang tanpa memandang suku, warna kulit dan sebagainya. Benarkah begitu? Dan bagaimana contohnya? Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pengalaman di gereja kita itu tahun 2004. Berapa ya ini sekarang? Sekitar berapa ini?
Ibu Ines? 2004, 2021 sekarang ya. Ya, hampir 20 tahun ya. Nah, saudara, Gereja Kristus Ketapang, kita kan induknya, kita masih pos. Mendatangkan hamba Tuhan di Bojong. Saya tidak sebutkan namanya. Oh, anaknya gagah, ganteng, baru selesai diwisuda dari sekolah teologi. Ini bukan gedung ini, masih di bawah itu. Nah, saudara, kita pada waktu itu bulan misi, bicaranya tentang misi. Tibalah giliran saya khotbah. Saudara kita ini ada di situ dia, sudah ditempatkan di sini. Lalu saudara, setelah saya berkhotbah, dia bilang, "Bang, saya mau diskusi dengan abang." Diskusinya apa, Dek? Ya, dia kan masih muda ya, saya lebih tua. Dia bilang begini, "Kenapa begitu khotbahnya? Kenapa? Ada masalah?" Ya ada masalah lah. Dengan menekankan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu berarti abang mencabut dia dari potnya. Bukankah firman Tuhan berkata, "Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri"? Artinya dengan mencabut dia dari pohonnya, di manakah kasih? Katakanlah dia kalau dia, saudara kita Buddha, biarlah dia berkembang. Bukankah Kristus juga ada di sana? Wow, kalau udah begini saya, waduh, oh itu ya yang ditempatkan di sini ya. Nah saudara, tentu ini bermasalah, saya akan kupas sebentar. Tetapi apa yang saya lakukan kepada saudara ini, karena di sini BP, Badan Pengurus, saya telepon. Ini besok saya akan mau bawa ke majelis ini, teman ini. Nah, ketua majelis kita, waktu saya menceritakan kepada majelis, kaget saudara. Dan malam itu juga ketua majelis berkata, "Besok kamu keluar, ambil barang-barangmu di Bojong dan pergi. Gereja kami adalah gereja yang Injili." Wah, ya mulai keluar. Injili, dan kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan kami percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saudara, ternyata universalisme bermasalah dengan teologi kita. Nah, saudara, apa masalahnya? Kisah para rasul tadi dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kita merayakan Jumat Agung. Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, saudara, sesungguhnya dia mewakili kita dengan segala dosa-dosa kita. Kita lihat waktu tirai di bait Allah itu terbelah. Artinya tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Allah. Hanya di dalam Kristus. Maka firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 dan 16, di situ dikatakan 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ayat ini mengatakan akulah, tidak mengatakan akulah salah satu seperti universalisme. Tetapi akulah, ego eimi. Aku adalah aku. Hanya aku yang bisa menghantar saudara untuk datang kepada Bapa dan tidak ada siapapun. Berbeda dengan paham tadi yang mengatakan bahwa agama apa saja. Kan Allah itu adalah kasih. Dan ternyata juga meracuni banyak pemikiran-pemikiran para teolog dalam hal ini. Firman Tuhan katakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus Kristus. Jadi saudara, keselamatan itu eksklusif. Bukan pluralisme, bukan universalisme, eksklusif. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain guna memperoleh hidup kekal. Keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan banyak sekali mengalami pertentangan di antara banyak agama lain. Itu tidak menjadi masalah. Tentu di dalam toleransi kita harus toleransi. Nanti saya di akhirnya bagaimana kita bisa hidup bersama dengan kepercayaan lain. Bahkan kita sharing, kita mau membagikan hidup kita. Kita mau menceritakan kepada mereka bahwa kita punya Kristus di dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan akan keselamatan di dalam Kristus bukanlah suatu keyakinan yang egois. Karena anggapan bahwa agama-agama lain salah. Tetapi ini karena kita percaya pada sang kebenaran itu sendiri yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Jadi begini saudara,
Negara kita ini toleransi antar umat beragama. Dan kita harus saling menghargai toleransi dengan agama-agama lain. Tetapi berbicara tentang kepercayaan kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan selain nama Yesus. Hanya di dalam Dia, maka kita harus menjunjung tinggi otoritas kebenaran ini. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan membuat kita bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Mengapa? Karena dengan demikian kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang senantiasa mau bergantung mengandalkannya, dan Dia sedia mau menerima kita apa adanya. Dan ketika Dia menerima kita, maka Ia menebus kita, Ia mengubah hidup kita, Ia menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Nah, menarik sekali saudara. Dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dan 21, saya akan bacakan kepada kita. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, inilah bedanya. Letak bedanya kepercayaan-kepercayaan tadi universalisme, nanti kita akan lihat pluralisme. Bedanya mereka yang penting hidup baik, agamamu apapun tidak menjadi masalah. Tetapi kepercayaan Kristen berbeda saudara. Di mana bedanya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena dia beramal ibadahnya, atau dengan kekuatannya, dengan segala kebaikannya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kita diselamatkan hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, di sini masalahnya saudara. Ketika kita berkata bahwa ada keselamatan di luar Kristus, mungkin amal, mungkin puasa, mungkin dan lain sebagainya, itu berarti kematian Kristus itu menjadi sia-sia. Tidak ada lagi gunanya. Padahal kematian Kristus itu adalah saudara finalitas Kristus, di mana Dia tergantung di atas kayu salib itu untuk menanggung dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Di luar itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Mengapa menjadi penting? Saudara, ketika Yesus digantung di atas kayu salib, maka ketika kita percaya kepada Dia, semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Dia. Dan kita dibenarkan oleh karena Dia telah menanggung dosa kita. Dalam Jumat Agung saya sendiri menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Imam Agung membawa binatang setiap tahun. Ya. Nah, saudara-saudara, itu untuk umat Yahudi, orang Israel. Dan berkali-kali. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, Yesus adalah Imam Agung kita, yang sudah menanggung dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dan tidak ada terulang lagi. Maka setiap kita yang percaya kepada Dia, kita sudah diselamatkan. Nah saudara, kalau kita bicara diselamatkan oleh iman adalah suatu konsep dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa keselamatan manusia adalah pemberian Allah, kasih karunia, anugerah. Nah, dalam konsep ini keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Contoh, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada dua di sisi kiri, ada di kanan. Ya, yang satu masih menghujat, yang satu sadar dan bertobat. Dan Yesus berkata kepada dia, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Tuhan. Apakah dia sudah berbuat amal? Sudah melakukan hukum Taurat? Belum, saudara. Tuhan memberikan itu kepada dia, keselamatan itu dengan kasih karunia, karena dia mengaku bahwa dia katakan, ingatlah aku Tuhan. Dia menerima Kristus. Maka saudara, dalam konsep ini keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan baik yang dilakukan. Maka ada satu tokoh yang namanya Agustinus, Bapak Gereja. Dia berkata bahwa untuk memperoleh keselamatan itu hanya oleh anugerah. Hanya kasih karunia. Ada satu pribadi yang telah mengerjakannya, yaitu Kristus Yesus. Dan dia berikan kepada kita. Dan hal yang sama dikatakan oleh tokoh reformator, yaitu Martin Luther. Dia menyerukan
bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui pertama, sola scriptura. Yang kedua, sola gratia. Dan yang ketiga, sola fide. Nah, pertama saudara, sola scriptura. Mengapa dia mulai dengan ini? Karena saudara, kita mengetahui itu melalui firman. Ketika kita membaca firman Tuhan itu yang berkuasa itu, oh kita tahu Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Nah, oleh karena Alkitab memberitahukan itu kepada kita, maka kita mengerti bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Dan bagaimana cara menerimanya? Yaitu sola fide, hanya oleh iman. Nah, saya mau membacakan firman Tuhan kepada kita dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia yang kita terima melalui iman. Jadi saudara begini, orang diselamatkan itu bukan karena imannya, ya. Yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia. Oke, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana cara menerimanya? Iman. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya itu. Dan saudara, kalau dikatakan oleh firman Tuhan itu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Ya, jadi ada kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menerima itu hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang menerima itu, maka dia berada dalam hidup kekal. Nah, bagaimana saudara iman ini? Saya boleh menggambarkan kepada kita begini. Contohnya, inilah makanan. Makanan ini enak sekali. Jadi ada 3 unsur. Saya melihat dengan mata saya, maka saya tahu bahwa makanan ini enak. Nah, jadi unsur iman pertama itu adalah pengetahuan. Kita harus tahu firman Tuhan, kita harus tahu tentang Allah, ya. Kita mengerti tentang Allah. Tetapi itu belum menyelamatkan. Orang yang hanya tahu belum bisa menyelamatkan. Coba, iblis tahu nggak? Iblis beriman nggak? Percaya nggak? Percaya dia. Contohnya di mana? Pada waktu Yesus itu melewati kuburan di Gerasa. Ada orang gila di situ. Sudah dirasuk setan. Banyak setan dalam dirinya. Dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah? Dan dia berkata, kalau engkau usur ke babi-babi itu. Saudara tahu, diusir maka setan-setannya lari ke babi itu dan babi itu semua mati. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Tapi apakah dia diselamatkan? Apakah dia menyembah? Tidak. Lalu yang kedua saudara, seandainya ini, tadi saya ngomong apa tadi? Nasi goreng atau apa? Makanan enak lah ya. Terus pengetahuan. Lalu ada unsur yang kedua adalah kebutuhan. Karena kita tahu baik, wah saya tertarik. Waduh itu makanan enak ya. Kalau saya makan dia bisa saya kenyang. Oke, jadi ada kebutuhan. Rindu mau memakannya. Tapi saudara itu belum menyelamatkan. Karena apa? Itu hanya satu kerinduan. Maka ada orang datang mungkin, aduh Tuhan begitu baik, begitu indah. Luar biasa. Apakah dia sudah diselamatkan? Belum. Ada unsur yang ketiga adalah taat dan menerima. Nah, saya sudah tahu ini makanan enak. Saya butuh dia. Saya menerima dia dan saya makan. Baru itu makanan telah saya makan. Tinggal dalam diri saya. Memberikan kekuatan kepada saya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu 3:20. Ia mengetok. Tok, tok, tok. Jadi saudara kalau kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan tidak merampas, tidak memaksa. Dia mengetok. Tetapi bagaimana? Harus ada reaksi dari tuan rumah. Membukakan pintu. Dan ketika dia membukakan pintu mengundang dan Yesus masuk dalam rumahnya. Dan dikatakan ia makan bersama-sama, tinggal bersama-sama. Jadi saudara kalau berbicara mengenai kasih karunia Allah sudah disediakan. Kita itu menerima dengan iman, pengetahuan, kerinduan kita, dan ketaatan kita. Jadi, seseorang diselamatkan itu hanya melalui Yesus Kristus ketika kita membuka hati kita mengundang dia masuk di dalam hati kita. Dan pada saat itu,
Yohanes 15 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Nah saudara, dengan demikian maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan, kita sudah berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan-tantangan yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan-tantangan keselamatan di dalam Kristus itu pertama, pluralisme. Pluralisme itu saudara, belakangan ini berbagai kalangan agama memperkenalkan tentang paham ini yang kita kenal teologi abu-abu. Pluralisme itu menegaskan bahwa semua agama tidak hanya memiliki kebenaran yang berbeda tentang objek yang sama, tetapi juga memiliki tujuan yang sama. Nah, pada intinya semua agama adalah sama. Jalan-jalan yang berbeda memimpin pada tujuan yang sama. Pluralisme merasa puas untuk menganggap semua agama secara utuh, sah, dan saling melengkapi. Tidak ada masalah. Dalam kerangka toleransi, iya, kita harus saling menghargai. Karena kita sesama anak bangsa, sesama manusia. Saudara, tapi ajaran pluralisme ini muncul sebagai reaksi terhadap orang-orang Kristen yang merasa dirinya superior dibandingkan agama-agama lain. Dengan konsep bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yang lain gak bisa. Bagaimana mungkin agama-agama lain yang lebih saleh hidupnya, beramal, setia pada peraturan, bahkan melebihi orang Kristen tidak diselamatkan? Oh gak mungkin. Itu pandangan mereka. Mereka berpikir bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang sangat egois, mau menang sendiri. Ini tantangan-tantangan saudara. Bahkan bisa ditemukan di tengah-tengah orang Kristen. Nah pertanyaannya, benarkah demikian? Nah kita perlu mempertanyakan itu. Karena berkaitan dengan firman Tuhan. Yang kita percayai, yang kita yakini diilhami oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, orang Kristen sejati bukanlah orang yang egois. Ingat, kita tidak egois. Tetapi mereka percaya akan kebenaran nyata diajarkan dalam kitab suci. Kita percaya ini. Dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, maka saudara, inilah yang terjadi. Bayangkan jika saudara mempunyai sebuah rumah. Ya, sebuah rumah. Dan hanya satu pintu untuk masuk ke rumah itu. Yuk, kamu punya rumah bagus. Tapi hanya satu pintu yang masuk. Lalu Anda memberitahu ke teman Anda. Hei saudara, kalau mau masuk ke rumah saya harus melalui pintu satu-satunya itu. Dan jika masuk melalui jendela, naik tembok, belakang, masuk lewat genteng, Anda akan dianggap perampok dan kemungkinan besar akan ditembak. Itu yang kita sampaikan. Dan itulah kebenaran yang kita dapatkan. Apakah itu berarti saya dan saudara egois? Mau menang sendiri? Tidak. Tentu karena kita mau menyampaikan kebenaran yang justru akan menyelamatkan teman itu. Bayangkan kalau dia naik tembok atau jendela, genteng, dia bisa jatuh. Dan dia bisa cedera. Kita baik, saudara. Dan dalam kebaikan kita, maka kita menunjukkan pintu satu-satunya itu, keselamatan itu. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah mengandalkan diri sendiri. Nah, ini juga masalah ini. Selain pluralisme, ada juga masalah lain. Yaitu saudara, di mana orang di luar kekristenan seringkali berkata, enak banget menjadi orang Kristen. Berbuat dosa saja sepuasnya. Nanti kalau sudah mau mati baru bertobat dan pasti masuk surga. Ini kan seringkali diungkapkan, dilontarkan oleh orang-orang yang di luar kekristenan. Atau yang tidak punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen yang sudah terpengaruh dengan pandangan ini. Ya, banyak. Karena mereka berpikir bahwa Allah adalah kasih. Dan karena keselamatan sudah dijamin, artinya sampai kapanpun mereka akan selamat. Tidak masalah, berdosa saja. Oh, saudara, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pandangan itu tidak benar. Mengapa, saudara? Justru sebaliknya, keselamatan di dalam Kristus membuat orang-orang percaya, orang Kristen sejati semakin membuat diri bergantung pada Tuhan. Saudara tidak akan pernah bersyukur akan keselamatan itu kalau Anda tidak pernah merasakan bahwa Anda adalah orang berdosa. Orang yang rapuh, orang yang bejat,
rusak dan bagaikan lap kotor. Itu di dalam Yesaya 64:6. Kita adalah orang-orang yang kotor, saudara. Benar sekali bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang mati, disalibkan, bangkit dan pada hari yang ketiga dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjelaskan kepada kita, posisi kita sebagai orang Kristen sejati itu adalah orang yang terus-menerus menyadari kita adalah orang yang lemah dan bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka setiap hal yang kita lakukan dalam diri kita ini, ketika kita salah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan kita dibawa kepada pertobatan. Bukan berarti kita bermain-main dengan dosa. Itu kekeliruan, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terjadi bagi orang Kristen yang sejati, yang sudah diciptakan menjadi baru, Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ingat saudara, yang pertama kita sadar kita adalah orang berdosa. Kita bergantung kepada Tuhan, kita bertobat setiap hari. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Percayakan kepada kita pelayanan, apapun. Saudara, setelah kita diselamatkan bukan berarti kita dapat berbuat dosa semaunya. Karena Kristus telah mati dan menebus dosa kita hari ini dan selamanya. Ada satu ajaran yang disebut dengan hyper grace. Ya, sudah diselamatkan tidak ada masalah. Itu kekeliruan saudara. Tetapi justru ketika saudara diselamatkan, membuat saudara benci akan dosa. Dan menghasilkan buah-buah pertobatan dengan semakin mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara. Indah sekali. Ia telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan apakah kita bisa membalas kasih Tuhan? Keselamatan di dalam Kristus itu mengajarkan saudara untuk mengasihi orang lain. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengabarkan Injil kepada mereka. Mengasihi mereka. Kasih tahu bahwa rumah ini besar, bagus. Tapi untuk masuk dalam rumah itu hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tidak banyak jalan. Keselamatan yang saudara dan saya terima tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa masih banyak orang-orang yang tersesat dan mereka sangat membutuhkan Kristus. Mereka tidak tahu, saudara. Mereka tidak tahu mau kemana, jalan mana yang harus ditempuh. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengusahakan dan saling sungguh mendukung dalam doa sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bekerja sama untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di akhiri firman Tuhan ini, saudara, saya mau memberitahukan bagaimana caranya. Saya akan bersaksi ya, Bapak Ibu saudara, ada cara-cara yang kita pakai. Karena begini, sesuai dengan konteks dan kondisi. Dari mana sih kita memulai memberitakan Injil kasih karunia ini? Mulai dari keluarga, saudara. Mulai dari keluarga. Nah, saya mau mengingat saudara peristiwa tahun 1996 atau 7 itu ya. Nah, saya menikah dengan keluarga yang papa mama belum percaya Tuhan Yesus. Jadi karena saya sudah menikah dengan istri saya, maka mama saya yang belum percaya Tuhan Yesus, saya berdoa, Tuhan tolong. Nah, bagaimana caranya? Caranya saudara, saya mau kasih tahu. Memang orang Chinese itu ya suka makan. Pokoknya banyak persoalan selesai di meja makan. Itu Chinese. Nah, saudara tahu bahwa ada di keluarga mertua, saya panggil mama, itu suka karaoke. Nah, memang saya suka nyanyi, terus suka makan, kue-kue enak. Nah, begitu indah chemistry terjadi di antara kami. Ya, terjadi sedemikian. Nah, saudara, waktu mama saya udah tahu ini harus diberitakan Injil. Karena dia sudah menerima saya sebagai anak yang disayang, saya ketika memberitakan Injil, itu tidak susah.
Saya mulai menginjili, saya bilang, ibu harus percaya, mama harus percaya. Oke, boleh nggak saya minta waktu? Terus saya mulai katekisasi satu-satu. Dan saudara, setelah saya tahu udah oke, saya panggil pendeta Bertrand Tisulun, mesti ya. Pendeta masih ingat Bapak Ibu ya, pendeta Bertrand Tisulun, pendeta Ketapang. Karena waktu itu saya belum pendeta, belum habis dari pendeta. Saya panggil dia, setelah oke, akhirnya dibaptis, puji Tuhan. Jadi panggil Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak mertua belum. Itu Bapak mertua itu kan guru. Dan filosofinya sangat komunis menurut saya. Pokoknya baiklah. Tapi begitu dekat, kita kadang-kadang bercanda. Dan dia udah berani bicarakan hal-hal yang spesial dengan saya juga seperti itu. Saya kadang-kadang ajak pergi ke Bandung, kemana gitu ya, Papa mertua tuh. Akhirnya saya berani, saya bilang, Pak, saya perlu seperti mama. Oh iya boleh, sediakan waktu. Karena dia guru dan suka belajar, suka juga. Akhirnya saya memulai katekisasi. Tapi saya masih ragu-ragu. Kita tahu ya Bapak Pendeta Peter Lau, karena mereka satu daerah, bisa bahasa kek, saya panggil. Dan beberapa kali Pak Peter Lau datang melanjutkan katekisasi itu. Dan pada akhirnya menjadi percaya. Dan dibaptis. Puji Tuhan, mereka dipanggil Tuhan di dalam Tuhan. Nah, apa yang saya mau katakan di sini itu? Bagaimana caranya? Chemistry. Jadi ada pendekatan kasih kepada keluarga kita. Lalu bagaimana dengan kaum marginal, saudara? Itu beda lagi, saudara. Bagaimana, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Jangan kita langsung, oh ya boleh-boleh saja, langsung ditembak. Itu baik juga, tapi perlu hikmat. Nah, apa yang kita lakukan, saudara, dalam gereja Kristus, kita ada yang disebut dengan bimbel. Belajar. Kumpulin anak-anak. Tapi di dalam bimbel itu ada satu hal yang kita lakukan, mulai aja nyanyi rohani, mulai ada cerita firman Tuhan. Nah, karena kita membimbing mereka, dulu pernah kita lakukan di sini, waktu masih belum ini. Ya, sekarang belum. Saudara tahu, di sebuah daerah banyak anak-anak yang sudah percaya. Puji Tuhan. Mereka diperhatikan. Mungkin juga sesuai dengan konteks. Kalau mereka misalnya sebagai petani, sebagai buruh, sebagai nelayan. Mari Bapak dan Ibu, sesuai dengan kondisi mereka, kita mau memberitakan kabar baik itu. Ada hal yang perlu, saudara. Nah, ini yang perlu ini. Tujuan kita adalah memenangkan mereka. Tetapi kita terlebih dahulu harus dimenangkan. Yang memberitakan, yaitu apa? Kita harus punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk mereka yang ada di dalam marginal atau dan lain sebagainya, maka saya yakin dan percaya bahwa Injil yang kita beritakan itu bukan berita sukacita. Ya, oleh karena itu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Dan satu lagi saya mengakhiri, ialah bahwa sebagai orang tua, sebagai saudara di rumah kita, jangan sampai terlewatkan. Usahakan, beritakanlah Injil kepada anak-anak kita. Kalau sebagai bapak dan ibu. Bagaimana cara? Nggak usah harus itu khotbah. Tetapi dengan, ya secara sederhana kita bisa menyampaikan berita kabar sukacita itu. Sehingga, saudara, bahwa tema kita hari ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Maka sesungguhnya, saudara, kita memberitakan itu dan semua orang yang mendengar berita itu, kita doakan Roh Kudus bekerja, mereka juga percaya seperti kita. Supaya kita bisa bersama-sama di sorga kelak. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita. Jadilah pelaku firman. Beritakanlah kabar baik itu. Karena kabar baik itu Bapak dan Ibu sudah terima. Tetapi kalau ada di antara Bapak dan Ibu, belum yakin, belum percaya, sekarang bukalah hatimu. Katakan kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Satu-satunya, saya terimalah Engkau. Saya serahkan hidup saya kepada Engkau. Dan kalau Engkau sudah menerima itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan apa yang Engkau lakukan. Firman Tuhan tadi berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hiduplah di dalam kasih itu, karunia itu, dan beritakanlah kabar baik itu. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan pada hari ini. Engkau sungguh baik telah menyelamatkan kami. Meteraikan firman ini Bapa,
sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan memperhatikan kebutuhan rohani kami melalui persekutuan-persekutuan yang ada, melalui kelompok-kelompok, bahkan ibadah yang kami lakukan. Tuhan, berkatilah dan berikanlah kerinduan dan sukacita bagi seluruh warga jemaat untuk boleh mengikutinya. Karena dengan demikian kami memperhatikan kebutuhan rohani kami. Bapa di surga, kami juga doakan untuk jemaat kami GKBI dalam masalah ekonomi, kesehatan, studi anak-anak, dan apapun pergumulan. Tuhan campur tangan. Tuhan datanglah Tuhan. Tuhan sertailah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dengan ucapan syukur yang berulang tahun. Saudara Niko Setiawan, Saudara Aldo Hosea Wijaya, Bapak Edi Wijaya, Saudara Kartasandra Atmaja, Bapak Chandra Yono, Evangelis Michael Devson, Saudara Jessica Kristianti Jordan, dan Saudara Alvin Hosea Wijaya. Bapa yang baik sudah menyertai dan memberkati kehidupan mereka pada waktu masih lampau hingga saat ini. Maka doa dan kerinduan kami, seluruh jemaat mendoakan Tuhan sertailah, berkatilah mereka di hari-hari yang akan datang. Dan jadikanlah mereka menjadi umat-Mu yang mengerti kehendak-Mu, umat-Mu yang mengasihi Engkau, dan umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan juga pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu misi, pembinaan, dan juga perhatian kepada saudara-saudara yang dalam kekurangan. Pakailah gereja-Mu menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Sehingga kehadiran gereja Tuhan, kehadiran anak-anak Tuhan di kelompok manapun itu sungguh terasa dan sungguh nama Tuhan diberitakan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami doakan pemerintah kami beri hikmat Tuhan. Untuk Pak Jokowi, kami doakan Tuhan jaga dia, lindungi dia. Banyak keputusan-keputusan yang berat dia ambil, dan Tuhan tolong dia. Kami doakan untuk pemerintah kami secara dalam menangani pandemi ini dengan vaksin. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, kekal kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa yang telah mengajar kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.